Perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. Pemerintah untuk periode 2015 sampai 2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa atau HD, Hutan Kemasyarakatan atau HKM, Hutan Tanaman Rakyat atau HTR, Hutan Adat atau HA, serta Kemitraan Kehutanan atau KK di seluruh Indonesia. Alokasi tersebut dapat dilihat pada peta indikatif dan areal perhutanan sosial atau PAPS di halaman situs psklm.menlhk.go.id. Untuk mendapatkan skema perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 sebagai implementasi Nawacita, khususnya Nawacita 1. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Nawacita 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Serta Nawacita 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam skema hutan desa yang di Sumatera Barat disebut hutan nagari, kawasan hutan dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga desa. Di sini, hak pengelolaan diberikan kepada lembaga pengelola hutan desa atau lembaga adat dan diatur dalam peraturan desa atau adat, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan desa. Apa yang bisa dilakukan warga desa dalam skema hutan desa? Di kawasan hutan lindung, mereka dapat melakukan kegiatan pemanfaatan di bawah tegakan dengan tanaman obat-obatan dan lain-lain. Ekowisata, serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, penyimpanan dan penyerapan karbon serta air. Sementara itu, di kawasan hutan produksi, warga desa dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon serta air. Hutan kemasyarakatan diberikan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi, baik di hutan lindung maupun hutan produksi. Apa yang bisa dilakukan anggota kelompok dalam skema hutan kemasyarakatan? Semua kegiatan dapat dilakukan, baik itu untuk pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu atau HHBK, ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon, air, serta keanekaragaman hayati, kecuali untuk pemanfaatan kayu yang hanya dapat dilakukan di hutan produksi. Hutan tanaman rakyat diberikan kepada kelompok masyarakat. Yang dimaksud sebagai kelompok masyarakat adalah perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi di hutan produksi. Mereka dapat menanam dan memanen kayu untuk keperluan industri. Selain itu, dapat dilakukan pemanfaatan untuk ekowisata, penyimpanan dan penyerapan karbon, serta tumpang sari untuk pangan. Hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat atau MHA, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan atau APL. Untuk masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan, diperlukan peraturan daerah atau perda masyarakat hukum adat karena status hutan adat berubah dari kawasan hutan negara menjadi hutan hak. Perubahan status hutan ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang hutan hak. Melalui skema Kemitraan Kehutanan, diberikan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KULIN-KK di areal pengelolaan hutan atau izin pemanfaatan. Pengelola hutan yaitu Perum Perhutani di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Di hutan konservasi yaitu Balai Besar dan Balai Taman Nasional, Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Taman Hutan Raya atau Tahura, dan KPH. Sedangkan untuk pemegang izin berupa IUP HHK, Hutan Alam atau HPH, IUP HTI, serta restorasi ekosistem. Untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang perhutanan sosial, silakan menghubungi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian LHK. Atau Anda dapat melihat informasi di situs pskl.menlhk.go.id. Dengan perhutanan sosial, maka
Masyarakat menjadi legal dalam kawasan hutan. Program-program pemerintah dan CSR dapat masuk ke masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Izin tidak diperjualbelikan, tidak menanam sawit di areal perhutanan sosial, dan tidak dapat diwariskan. Salam 5 Jari. Perhutanan sosial yang telah kita laksanakan dalam 6 tahun ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sudah berjalan. Yang pertama dari target 12,7 juta hektar untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai September sampai tahun ini bulan September itu tercapai 4,2 juta hektar. Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di 4 tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam 5 tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektar lebih tadi yang perlu kita selesaikan. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan bahwa perhutanan sosial ini bukan urusan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat, mengeluarkan SK kepada masyarakat, tetapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan betul dalam memanajemeni SK yang telah diberikan, yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestry, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agro-silvo-pastoral, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa mensejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan. Dan juga pengembangan aspek bisnis tadi, yang ketiga, ini pendampingannya harus terintegrasi. Yang dimulai tentu saja setelah SK diberi ada penyiapan sarana dan prasarana produksi, pelatihan-pelatihan. Saya kira kalau itu dilakukan, saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosial ini akan bisa berkembang dengan baik. Tapi memang sekali lagi kita harus bekerja fokus di sisi ini, dan saya harapkan ini tahun ini, tahun depan ini betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kali ini. Terima kasih.
sahabat, inilah semua dari alam, semua tidak ada rekayasa makanan, semua dari nektar tanaman yang ada di sekitar sini. Untuk keasliannya jaminan. Betul Pak? Betul. Tapi kurang panjang Rik, ini Rik. Ini. Nah inilah madu asli tempat layang. Nah netes. Ya. Oh ini. Yang ini palsu. Ah. Oh. Ini ketua yang tadi, ketua KUPS yang panen. Nah, Bapak ini apa Pak? Sekretaris. Penggerak di KUPS ini madu asli Tebat Layang. Ngomong Pak Nurdin, ngomong. Oi manisnya nih. Inilah buktinya madu Tebat Layang ini. Asli. Jamin asli. Dijamin halal manis. Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl, that takes me by surprise. Baby, I ain't never seen this side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Dangling your toes over the edge of out of control. Baby, I ain't never seen this side of you before. Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwound. There's something in the